Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang bisa bersama-sama sharing sebuah informasi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan buat kita semua. Teman-teman sekalian, konsultan fundraising freelance Laziz Nurul Fala yang dimuliakan oleh Allah. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang sebuah paradigma, cara pandang bagaimana kita menyikapi hidup kita. Teman-teman, tentunya kita semua memiliki yang namanya blueprint, bagaimana perencanaan kehidupan kita. Tapi sadarilah bahwa kita juga perlu punya white print. Apa itu white print? White print adalah sesuatu perencanaan yang lebih jangka panjang lagi dari kehidupan kita. Kalau kita melihat dari sebuah ayat di Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa orang-orang beriman itu harus bertakwa kepada Allah dan memikirkan masa depannya yang akan datang. Apa yang diperbuatnya hari ini untuk esok. Kita juga bisa melihat di ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kehidupan kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Teman-teman sekalian, ini menjadi dasar buat kita bagaimana melakukan aktivitas kehidupan. Semua harus terencana dan semua atas niat menolong agama Allah supaya kita diteguhkan kedudukannya. Teman-teman sekalian, saya boleh berikan apresiasi buat teman-teman yang tergabung dalam CFF Laziz Nurul Fala. Dari 271 juta penduduk Indonesia, dari 207 juta penduduk Muslim di Indonesia, teman-temanlah yang terpanggil sebagai konsultan fundraising freelance Laziz Nurul Fala, dan kami sampaikan selamat buat teman-teman semua. Teman-teman, kalau kita melihat sesuatu dari teman-teman lihat dalam sebuah slide, di situ ada gajah yang orang bisa memaknai arti masing-masing, tentunya sesuai dengan yang mereka pahami. Ini yang namanya paradigma. Ketika salah dalam memahami, ketika salah dalam memandang sesuatu, maka akibatnya bisa fatal, berbahaya buat kehidupan kita. Bayangkan seorang memegang kaki gajah, menganggap bahwa gajah itu adalah seperti tiang yang cukup besar, yang cukup tinggi, ataupun yang lainnya. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan apa sih sebenarnya kalau kita melihat kehidupan ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Mau profesi apapun, mau sebagai apapun, usia berapapun, mau milenial maupun kolonial, kita semua pasti punya harapan masa depan seperti apa. Kalau kita berdasar kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang Rasulullah ini juga atas bimbingan Allah SWT, Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kita adalah yang memberi manfaat buat orang lain. Tentunya kita semua ingin hidup kita memberi manfaat buat orang lain, bukan? Berikutnya, bahwa siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu menolong dalam hajatnya. Dan ini ada sebuah hadis juga menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bahwa sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang posisi kita di mana? Kita mungkin usia kita panjang. Apa yang sudah kita perbuat buat orang lain? Apa yang sudah kita berikan manfaat buat orang lain? Tentu kita ingin memberi bermanfaat buat orang lain. Teman-teman sekalian, kita bicara sesuatu hal yang sangat penting hari ini. Karena paradigma cara pandang itu menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita mempercayainya sebagai keyakinan. Sebagai belief keyakinan kita, maka itu akan berdampak pada masa depan kita. Ayo teman-teman, kita coba mengupas satu persatu sedikit tentang hal bagaimana sociopreneurship. Teman-teman, Islam dibangun atas 5 hal. Mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, berhaji kepada Allah bagi yang mampu. Mungkin di antara kita sudah melaksanakan semuanya kelima-limanya. Tapi sadarilah bahwa sebagian besar di antara kita masih ada yang belum melaksanakan kelima-limanya atau belum sempurna kelima-limanya. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan kelima-limanya, maka jangan berbangga. Masih banyak saudara kita yang belum beragama Islam. Itu adalah tugas kita untuk mendakwahkan. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan sebagian, ayo kita lengkapi, kita sempurnakan. Sebagian di antara kita menganggap zakat itu biasa-biasa saja. Tapi ketahuilah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka yang tidak melaksanakan puasa diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman sekalian, ajak banyak orang menikmati iman dan Islam. Ajak orang banyak masuk surga. Jangan egois untuk diri kita sendiri. Ayo kita sama-sama mengajak orang sebanyak-banyaknya menuju kepada Islam. Mau kemana teman-teman nanti setelah kuliah, setelah sekolah, bahkan kuadran pekerjaan apa yang teman-teman pilih hari ini?
Kita bisa menjadi seorang employee tentunya dengan resiko dan segala hal, keuntungan dan juga kelebihannya, ataupun juga segala hal yang tidak mengenakan bagi seorang karyawan. Teman-teman juga bisa menjadi memiliki usaha sendiri, atau teman-teman menjadi seorang business owner atau menjadi seorang investor. Semua ada keuntungannya, semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi ketahuilah teman-teman, ada hal yang lebih jauh yang perlu kita siapkan dari sekarang, yaitu kita semua akan menuju sebuah tempat perjalanan yang lebih panjang lagi, yaitu kematian. Ketika kita menghadapi kematian, apa yang dikenang orang lain terhadap diri kita? Teman-teman sekalian, kalau kita bicara bahwa ada di sekitar kita entrepreneurship, ada sociopreneurship, ada spiritualpreneurship. Saya akan membahas sociopreneurship. Teman-teman, saya undang, ada kesempatan yang akan datang, silakan datang ke kantor Lajis Nurul Falah. Kita akan belajar apa itu sociopreneurship lebih dalam, apa itu entrepreneurship, apa itu spiritualpreneurship. Teman-teman, kalau kita melihat entrepreneurship orientasinya bisnis untuk kebutuhan dirinya sendiri, bisa perusahaan, bisa corporate ataupun yang lainnya. Sociopreneurship orientasinya sosial, dia bekerja untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Prakteknya bisa jadi lembaga sosial atau lembaga amil zakat seperti di Lajis Nurul Falah. Spiritualpreneurship, orang bisa orientasinya hanya agama dan tujuan kebahagiaannya adalah akhirat seperti pondok pesantren, masjid dan sebagainya. Kita bisa mengambil peran ketiga-tiganya menjadi seorang sociopreneurship, entrepreneurship dan spiritualpreneurship. Tapi di mana pekerjaannya bisa mendapatkan hal ketiga-tiganya? Kami menawarkan di konsultan fundraising freelance Anda bisa dapatkan ketiga-tiganya. Bagaimana kemudian teman-teman ketika melihat sesuatu di sekitar kita ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang mungkin anak yatim terlantar, Anda tidak bisa hanya sekedar menyelesaikan masalah itu dengan ucapan lisan atau menggerutu atau mengeluh. Maka solusinya adalah harus berbuat. Teman-teman sekalian, bisakah teman-teman melihat permasalahan sosial di sekitar kita? Berapa anak yatim terlantar di sekitar kita? Berapa lansia yang tidak ada yang mengurus merawat karena tidak punya suami, anak juga tidak ada, ataupun anaknya jauh merantau di luar kota ataupun luar pulau atau luar negeri. Siapa yang mendampingi lansia di akhir usianya dia bisa husnul khotimah? Siapa yang tahu di antara teman-teman banyak guru ngaji yang kehidupannya sangat memprihatinkan padahal dia mendakwakan Al-Quran? Terus apa peran kita? Apa kontribusi kita terhadap masalah-masalah sosial tersebut? Teman-teman bisa melihat hal yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Ketika ada bantuan sosial atau mungkin ada bantuan santunan, berapa banyak yang mengantri orang untuk mendapatkan santunan tersebut. Tapi di samping berikutnya ada orang yang mengantri untuk melaksanakan ibadah haji. Ada kesenjangan sosial yang cukup lebar di antara mereka. Apa peran kita? Ada juga orang yang anak-anak sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Tapi ada juga kelompok orang yang ingin pandai untuk bernyanyi. Nah, ini adalah masalah-masalah sosial. Apa peran kita? Dari risetnya Institut Ilmu Al-Quran disebut ada 65% masyarakat Indonesia buta huruf Al-Quran. Apa peran kita terhadap permasalahan ini? Nah, kondisi di Lajis Nurul Falah adalah menjadi bagian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial tersebut, yaitu mengangkat para mustahik menjadi seorang muzaki. Dan ini adalah tugasnya kita bersama-sama. Ini adalah tugas mulia yang nanti juga akan teman-teman emban sebagai seorang CFF di Lajis Nurul Falah. Teman-teman sekalian, teman-teman, kalau kita melihat banyak kemudian ketika mendekati pemilu banyak orang yang memasang baliho, spanduk dan sebagainya. Mereka membutuhkan modal sosial. Teman-teman bisa membangun modal sosial hari ini dengan membantu banyak orang. Anda bisa bermanfaat memiliki modal sosial dengan membantu banyak orang lain. Tidak berhenti untuk terus berlatih menjadi bagian yang kemudian terbangun skill dan kompetensinya. Moralnya baik. Tidak ada saya temukan sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan yang kemudian sholat menjadi hal yang harus wajib. Berzikir, membaca Al-Quran. Kebanyakan kalau kita bekerja di lembaga perusahaan yang lain itu adalah di waktu-waktu sisa. Tapi di Nurul Falah, orang sholat wajib harus ikut. Baca Quran harus, zikir pagi dan petang harus. Ini adalah sesuatu hal yang mahal ketika teman-teman menjadi bagian daripada kami. Kemudian kompetensi dan moral inilah yang akan menghasilkan sebuah trust, kepercayaan orang lain. Ketahuilah bahwa trust, kepercayaan ini adalah sesuatu hal yang jauh lebih mahal daripada harta ataupun yang lainnya. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman, posisi teman-teman di posisi mana hari ini? Apakah teman-teman hanya menjadi seseorang yang egois buat dirinya sendiri, yang penting saya masuk surga, yang penting saya hidupnya baik-baik saja, atau yang teman-teman berpikir untuk memberikan solusi terhadap sekitar Anda?
Kami mengajak Lajnah Nurul Falah untuk bisa proaktif memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial tersebut. Kita bisa buat ide-ide kreatif, kita bisa menemukan inovasi-inovasi baru dalam hal menyelesaikan masalah-masalah sosial. Teman-teman sekalian, apa tindak lanjutnya? Ada harus bergabung bersama kami, dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Anda bisa terus mendapatkan pembelajaran bersama kami di Lajnah Nurul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.